Salam kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi tantangan debat. Tantangan debat dari Pak Edi Prayitno kepada Christian Prince. Di mana tantangan debat ini sudah diumumkan oleh Edi Prayitno kepada Christian Prince sudah lebih 1 tahun yang lalu sejak konten ini dibuat. Seperti yang kita ketahui, Edi Prayitno ini adalah pentolan dari AWF. AWF merupakan kepanjangan dari Abdullah Waisian Foundation yang sering mensponsori debat lintas agama, khususnya debat antara Islam dan Kristen. Selain itu, Edi Prayitno ini juga aktif di Yayasan Pembinaan At-Tauhid yang merupakan yayasan pembinaan mu'alaf. Dan sebelum kita lanjutkan, berikut ini saya berikan bukti cuplikan yang adalah cuplikan tantangan debat dari Pak Edi Prayitno kepada Christian Prince. Teman-teman banyak bertanya, kenapa tidak di-skip saja telepon? Tidak. Karena dia hanya bersembunyi. Kenapa tidak mau datang? Jangan bersembunyi di belakang. Nggak usah takut datang ke Indonesia. Christian Prince harus mau meladeni. Christian Prince tidak banyak memberi jawaban. Nah, Edi Prayitno mengatakan Christian Prince tidak banyak memberi jawaban. Tentunya setelah video tantangan ini disaksikan oleh Christian Prince, respon dari Christian Prince adalah menerima tantangan debat terbuka dari Edi Prayitno ini dengan satu kondisi, yakni bahwa debat terbuka tersebut harus diselenggarakan di California atau di New York. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Christian Prince. So AWF, what is that? And he is giving us a finger. The name of the organization, Abdullah Waisian Foundation. Okay, Abdullah Waisian Foundation, AWF, it challenged to open debate, not by hiding. Okay, so Abdullah Waisian Foundation, AWF. Okay. I'm trying to find. Anyway, it challenged Christian Prince to openly debate, not by hiding. Abdullah Waisian Foundation, AWF, will facilitate a debate on the University of Surabaya with capacity of 1,500 to 2,000 seats or other agreed place. Okay, I agreed. Here we go. I'm going to invite you, brother, so we can do it in what about you come to California? What about you come to New York? I mean, obviously you are terrified to death, and this is why you are making it as if you are challenging me without even sending me the message. I mean, here we go. This video is since June 25th. How in the world I will know about your challenge if you did not give it to me? Are you sending letters to yourself? I mean, how in the world I will know that this guy even challenged me? Look, the title is in Jakarta in the Indonesian name, and it's posted between Muslims, and I am not a subscriber to his channel. Nah, jadi dari respon Christian Prince terhadap undangan debat dari Edi Prayitno ini yang mengatasnamakan AWF, pada dasarnya Christian Prince menerima tantangan debat tersebut. Tetapi kesalahan AWF dalam memberikan undangan kepada Christian Prince adalah AWF tidak memberikan secara langsung undangan tersebut kepada Christian Prince. Malah undangan ini ditemukan oleh Christian Prince bukan di channelnya Edi Prayitno sendiri, tetapi di channel Islam lainnya. Dan uniknya, undangan ini menggunakan judul bahasa Indonesia, sehingga undangan ini bisa dikatakan salah tempat atau salah sasaran, sehingga tidak sampai kepada Christian Prince tepat pada waktunya. Nah, dari undangan tersebut, Christian Prince memberikan tantangan balik debat untuk debat terbuka di California atau di New York. Dan setelah lebih dari 1 tahun, tantangan debat ini dibuat oleh Christian Prince yang ditujukan kepada Edi Prayitno. Namun, Edi Prayitno atas nama AWF-nya tidak bergeming, dalam arti tidak memberi jawaban balik kepada Christian Prince. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan utama pada konten ini.
Agar debat ini adil dalam arti Christian Prince tidak perlu datang ke Indonesia dan Pak Edi Prayitno tidak perlu pergi ke New York atau ke California, bagaimana jika debat ini menggunakan StreamYard saja? Apakah kalian setuju? Adapun alasan mengapa debat ini harus menggunakan StreamYard adalah mungkin 1 tahun yang lalu Pak Edi Prayitno belum kenal apa itu yang namanya StreamYard. Tetapi seperti yang kita ketahui di channelnya Pak Edi Prayitno sendiri, beliau sudah aktif melakukan siaran langsung dengan menggunakan StreamYard. Sehingga tidak ada alasan bagi Pak Edi Prayitno tidak bisa menggunakan StreamYard. Dan sebagai bukti bahwa Pak Edi Prayitno ternyata menguasai StreamYard, kalian dapat mengunjungi channel Pak Edi Prayitno, di mana di dalam channelnya tersebut melalui Geraha Mu'alaf At-Tauhid, yang mana ternyata Geraha Mu'alaf At-Tauhid ini berafiliasi dengan 10 channel yang berbeda. Dan channel Edi Prayitno ini adalah salah satu channel afiliasi dari channel Geraha Mu'alaf tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, Geraha Mu'alaf At-Tauhid ini adalah sponsor yang sering memfasilitasi atau sebagai wadah dialog lintas agama, khususnya dialog atau debat Islam Kristen dengan menggunakan StreamYard. Dan sebagai buktinya, kalian pasti tidak asing dengan logo Geraha Mu'alaf At-Tauhid ini, di mana setiap kali kalian menyaksikan debat-debat antara para apologet Kristen kita melawan debater dari Geraha Mu'alaf sendiri, kalian pasti menyaksikan Geraha Mu'alaf ini adalah sebagai mediatornya. Dan Geraha Mu'alaf ini adalah pengguna StreamYard yang berbayar. Sehingga dengan membayar kepada StreamYard, maka Geraha Mu'alaf bisa menuliskan namanya, dalam arti mengganti logo StreamYard dengan logo nama channelnya sendiri. Dan ini adalah salah satu kelebihan StreamYard yang berbayar. Selain itu, jika kita adalah pengguna StreamYard yang berbayar, maka siaran langsung kita dapat disiarkan secara bersamaan pada 10 channel yang berbeda. Tentunya 10 channel yang saya maksudkan di sini adalah 10 channel yang telah berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf itu sendiri. Dan sebagai buktinya bahwa Geraha Mu'alaf telah memiliki 10 channel yang berafiliasi dengannya, kita dapat mendengarkannya dari pernyataan Pak Edi Prayitno sendiri melalui channelnya. Sebagai berikut. Pak Edi Prayitno, saudara lama saya ini, bisa kira-kira berkisah apa untuk pagi ini yang bisa di-sharing kepada saudara-saudara kita sekalian yang saat ini hadir untuk menyaksikan Geraha Mu'alaf beserta beberapa channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Monggo silakan Mas Edi Prayitno. Jadi sebelumnya ini saya mohon kepada teman-teman, kita punya 8 channel, 10 channel yang selalu online, hampir setiap hari. Tolong didukung. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sini saya juga ingin memberikan bukti cuplikan bahwa ternyata Pak Edi Prayitno ini sudah aktif melakukan debat dengan apologet Kristen kita. Di mana cara debat Pak Edi Prayitno ini ternyata sudah menggunakan StreamYard juga. Dan berikut ini adalah buktinya. Tapi kalau Al-Quran tidak mengatakan itu, kami tidak meyakini. Kalau hadis pun masih bisa dikoreksi-koreksi lagi, tapi kalau Al-Quran tidak. Dan di hadis itu pun tidak menceritakan bahwa berkat batu itu dosa mereka diampuni. Nah, tidak seperti itu. Jadi Mas Dudi supaya paham soal ini ya. Demikian jawaban saya, Mas. Terima kasih. Nah, dapat kita saksikan bersama. Lagi-lagi Geraha Mu'alaf adalah sponsor debat antara Pak Edi Prayitno melawan sang debater. Dapat kalian lihat sendiri logo Geraha Mu'alaf At-Tauhid ini yang adalah sebagai moderatornya juga. Dan tentunya dari sini kita dapat mengetahui melalui channelnya Pak Edi Prayitno dan melalui debatnya melawan sang debater, beliau ternyata sudah terbukti menggunakan StreamYard. Sehingga tidak ada alasan bagi beliau mengatakan tidak bisa menggunakan StreamYard. Selain itu, Geraha Mu'alaf ini sebagai salah satu channel Islam yang sering mengadakan dialog dalam arti mengundang narasumber untuk melakukan debat lintas agama, khususnya Islam Kristen. Tentunya sanggup untuk menghadirkan Christian Prince, yang tentunya melalui channel Geraha Mu'alaf ini, Geraha Mu'alaf pasti dapat memfasilitasi keinginan debat, yang adalah keinginan debat dari Edi Prayitno untuk melawan Christian Prince. Karena seperti yang telah saya tunjukkan kepada kalian melalui cuplikan di awal video ini, yang mana Edi Prayitno sangat menggebu-gebu untuk dapat berdebat dengan Christian Prince. Dan sebagai buktinya, berikut ini saya tunjukkan lagi cuplikannya. Teman-teman banyak yang bertanya, kenapa tidak di-skip saja telepon? Tidak.
karena dia hanya bersembunyi. Kenapa tidak mau datang? Jangan bersembunyi di belakang. Nggak usah takut datang ke Indonesia. Christian Prince harus mau meladeni. Christian Prince tidak banyak memberi jawaban. Nah, dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh beliau, kita dapat melihat bahwa beliau sangat ingin sekali berdebat dengan Christian Prince. Pertanyaannya kemudian, akankah Graham Mu'alaf ini berani menghadirkan Christian Prince? Atau apakah Edi Praitno berani melakukan tantangan debat melawan Christian Prince dengan menggunakan StreamYard? Atau apakah Graham Mu'alaf dan Edi Praitno pura-pura masa bodoh dalam arti tidak akan menghadirkan Christian Prince karena takut akan kehebatan Christian Prince dalam menelanjangi Islam? Atau akankah kemungkinan besarnya alasan yang akan digunakan oleh Graham Mu'alaf CS Edi Praitno kemungkinan alasan yang pertama, Edi Praitno tidak menguasai bahasa Inggris, sehingga tidak mungkin Edi Praitno berdebat dengan Christian Prince. Dan tidak menutup kemungkinan, Edi Praitno akan meminta Christian Prince lah yang harus berbahasa Indonesia untuk dapat berdebat dengannya. Dan jika opsi ini dipilih oleh Graham Mu'alaf CS Edi Praitno, maka seperti yang kita ketahui, yang namanya debat internasional lintas benua, pastilah menggunakan bahasa Inggris, yang merupakan bahasa internasional. Jika Edi Praitno tidak menguasai bahasa Inggris, seperti yang kita ketahui jika Edi Praitno adalah seorang yang pintar, alias menguasai kitab suci Al-Quran, maka Edi Praitno tidak menutup kemungkinan menguasai bahasa Arab yang merupakan bahasa asli Al-Quran. Maka opsi selanjutnya adalah debat antara Edi Praitno melawan Christian Prince dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ini adalah opsi yang terbaik bagi Edi Praitno jika Edi Praitno bisa berbahasa Arab tentunya. Atau kemungkinan alasan kedua yang akan digunakan oleh Graham Mu'alaf CS Edi Praitno adalah bahwa Christian Prince tidak menunjukkan wajah. Dan ini adalah salah satu senjata ampuh mereka dalam menghindari debat. Tetapi pernyataan seperti ini jelas sudah terpatahkan dengan banyaknya para debater muslim Indonesia yang melakukan debat dengan menggunakan StreamYard tanpa menunjukkan wajah mereka. Atau lebih adilnya, biar fair, Edi Praitno tidak perlu menunjukkan wajah dan Christian Prince tidak perlu menunjukkan wajah juga. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya debat itu intinya adalah isi dari materi dari yang diperdebatkan, disertai dengan dasar dalil dari materi-materi tersebut. Jadi yang terpenting bukanlah debat wajah, tetapi debat materi yang disampaikan dan dipertahankan berdasarkan dasar dalil atau bukti yang dimiliki. Dan jika Graham Mu'alaf dapat menghadirkan Christian Prince, maka ada dua cara debat yang dapat dilakukan, yakni seperti cara yang sudah dilakukan oleh Graham Mu'alaf. Yang pertama adalah debat dengan menggunakan persesi waktu, yakni menggunakan batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya, 7 menit untuk Pak Edi Praitno dan 7 menit untuk Christian Prince, dan seterusnya. Tetapi seperti yang kita ketahui, yang sudah cara seperti ini adalah cara yang memudahkan pihak muslim untuk melakukan kutu loncat, alias lari dari topik. Dan cara yang kedua adalah dengan cara battle. Dan cara seperti ini juga sudah dilakukan oleh Graham Mu'alaf. Yang mana dengan cara battle ini, moderator memberikan waktu bebas kepada narasumber untuk saling berdebat dalam waktu yang bersamaan. Dan tentunya agar debat tersebut menarik seperti yang sudah dilakukan oleh Graham Mu'alaf, tentunya Graham Mu'alaf akan menggunakan debat persesi yang dibatasi waktu dan kemudian akan ditutup dengan debat secara battle. Silakan Pak Edi Praitno, keputusan ada di tangan Anda. Oke kawan-kawan, sebelum saya menutup konten ini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah Graham Mu'alaf akan menghadirkan Christian Prince dan memfasilitasi debat antara Edi Praitno melawan Christian Prince? Atau apakah Edi Praitno akan melakukan tantangan debat sendiri kepada Christian Prince secara terang-terangan? Seperti yang telah beliau lakukan lebih dari setahun yang lalu, di mana beliau secara terang-terangan menantang Christian Prince untuk dapat berdebat dengannya. Karena tentunya berdasarkan bukti yang telah kita lihat bersama, Edi Praitno ternyata telah aktif menggunakan StreamYard, dan Christian Prince juga menggunakan StreamYard. Apakah keinginan Edi Praitno dalam hal membungkam Christian Prince akan terwujud? Tinggalkan jejak kalian melalui komentar di bawah. Terima kasih kawan-kawan. Salam.